Istilah ospek ini sebenarnya mengalami penurunan makna ya, pergeseran makna ya, mengalami peorasi ya. Kenapa? Karena ospek itu nanti dekat sekali atau identik sekali dengan namanya perpeloncoan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, perkenalkan saya Aang Kunaifi di DPP Partai Keadilan Sejahtera. Saya saat ini menjabat sebagai Kepala Departemen Kaderisasi dan Regenerasi, salah satu departemen di bawah bidang kepemudaan DPP Partai Keadilan Sejahtera. Nah, dalam kesempatan yang sangat baik ini, dalam agenda atau dalam acara One Take Opinion ini, saya akan berbicara tentang ospek dan perpeloncoan. Biasanya sih memang Agustus-September itu adalah saat di mana mahasiswa baru masuk pertama kali ke kampusnya masing-masing. Tapi sebelum itu saya mengucapkan selamat dulu kepada seluruh mahasiswa Indonesia, mahasiswa baru dimanapun Anda berada. Selamat, Anda sudah diterima dan hari ini sudah berstatus sebagai seorang mahasiswa. Ini adalah salah satu status yang wah ya saya kira buat Anda semua ya, karena tidak semua teman-teman seusia Anda bisa berstatus dan mengenyam pendidikan di perguruan tinggi. Nah, sebagai seorang mahasiswa baru, kita sering Anda nanti akan mengikuti sebuah program yang namanya mungkin bermacam-macam ya. Kalau di sekolah dulu kan ada istilah MOS ya, masa orientasi siswa. Ada juga MPLS ya, masa pengenalan lingkungan sekolah ya. Kalau di kampus nanti macam-macam, biasanya tergantung atau terserah kebijakan masing-masing kampus. Tapi umum kita kenal ya masa perkenalan ya, di awal teman-teman masuk perguruan tinggi nanti itu dikenal dengan nama ospek. Walaupun istilah ospek ini sebenarnya mengalami penurunan makna ya, pergeseran makna ya, mengalami peorasi ya. Kenapa? Karena ospek itu nanti dekat sekali atau identik sekali dengan namanya perpeloncoan. Padahal ospek itu kalau dari singkatannya kita bisa memaknai ospek itu kan orientasi, studi, dan pengenalan kampus. Jadi sebuah program yang memang disiapkan untuk para mahasiswa baru agar sedini mungkin itu bisa mengenal ya mekanisme studinya, pola belajarnya bagaimana, termasuk kehidupan kampus lainnya. Karena kita tahu di kampus itu mahasiswa tidak hanya belajar ya, tidak hanya memasuki ruang akademik, tapi juga ruang organisasi, ruang kepemimpinan, minat dan bakat, hobi, dan bahkan aktivisme. Begitu. Sehingga kemudian ospek itu sebenarnya kalau dari definisi, kalau dari tujuan diselenggarakannya, sangat positif sekali sebenarnya ya, karena mengajak teman-teman agar mengenal kampus lebih mendalam, lebih dekat, dan lebih dini begitu. Karena ketika menjadi seorang mahasiswa baru, beralih status dari siswa menjadi mahasiswa, memang teman-teman akan mengalami sebuah perubahan lingkungan yang cukup signifikan ya perbedaannya. Kalau dari SD ke SMP, SMP ke SMA kan relatif sama ya, sama-sama sekolah ya. Bedanya ya jenjangnya saja, yang satu dasar, yang satu lagi menengah, dan yang satu lagi atas ya, jenjang atas. Tapi kalau dari SMA, dari sekolah ke perguruan tinggi, statusnya bukan sekolah lagi, tapi perguruan tinggi. Dan status Anda bukan lagi seorang siswa, tapi juga mahasiswa. Karena itu ada perbedaan yang cukup signifikan yang harus Anda kenali, Anda pahami, Anda notice, sehingga ketika waktu berjalan dan Anda sudah resmi berjalan mengikuti perkuliahan, Anda sudah siap, Anda sudah menyiapkan segala sesuatunya. Baik persiapan fisik, persiapan pikiran, dan bahkan persiapan mental. Nah, saya kira awal ide tentang ospek itu seperti itu ya, tujuannya sangat positif sekali. Cuma memang ospek mengalami penurunan makna juga begitu. Kenapa? Karena dalam agenda ospek itu akhirnya ada atau kita kenal dengan nama perpeloncoan. Nah, sebenarnya perpeloncoan ini juga mengalami penurunan makna ya. Jadi ospek dan perpeloncoan itu kan sebenarnya dua istilah yang memang berbeda. Tapi maknanya sih relatif sama kalau saya lihat ya, kalau saya baca. Karena perpeloncoan itu kan asal atau berasal dari kata pelonco. Pelonco itu mengacu kepada orang yang rambutnya gundul. Dan orang yang rambutnya gundul itu kan biasanya anak-anak ya. Jadi perpeloncoan itu atau pelonco itu kan sebutan untuk mereka yang masih anak-anak. Masih anak-anak itu kan maksudnya belum tahu banyak, belum kenal banyak, belum kenal situasi ya. Ya identik dengan mahasiswa baru lah ya. Maka perpeloncoan itu adalah sebuah proses adaptasi yang harus dilakukan ya. Jadi sebuah proses agar
mahasiswa baru itu bisa beradaptasi, bisa mengenal lebih dekat lingkungannya sehingga mereka bisa beradaptasi. Cuma sama dengan ospek, perpeloncoan itu pun akhirnya mengalami peorasi atau penurunan makna ya. Maknanya menjadi sangat negatif hari ini karena apa? Karena perpeloncoan itu akhirnya identik dengan kekerasan, identik dengan makian, bentakan, dan lain sebagainya. Nah ini pula yang akhirnya membuat tujuan dari ospek yang sebenarnya mulai mengalami pergeseran. Ospek alih-alih bisa menyiapkan teman-teman, menyiapkan Anda semua, menyiapkan para mahasiswa baru agar siap untuk mengenal kampusnya lebih dekat ya, mengenal kehidupan perkuliahannya lebih dekat. Tapi yang ada malah menjadi ajang atau kesempatan bagi oknum dan yang tidak bertanggung jawab tentunya ya, yang untuk memasukkan agenda-agenda kekerasan, bulian, bentakan dan lain sebagainya ya. Nah pertanyaannya, kenapa kemudian di era hari ini ya, berapa waktu yang lalu kan kita mengetahui ada mahasiswa yang dijemur gitu sampai ada yang tidak tahan ya, ada yang dibentak, ada yang dimaki dan bentuk-bentuk kekerasan lainnya. Kenapa di masa sekarang ya, di era hari ini agenda ospek atau agenda perpeloncoan yang ada unsur kekerasan itu masih sering terjadi? Kalau saya sih membaca paling tidak ada 2 ya atau 3 gitu alasannya. Yang pertama adalah karena bagi sebagian orang kekerasan itu masih dianggap sebagai salah satu cara yang efektif untuk membuat mahasiswa, membentuk mental mahasiswa menjadi mahasiswa yang lebih mandiri, disiplin, berani gitu. Kan sebagai mahasiswa baru ya, sebagai seorang mahasiswa baru memang kita teman-teman semua dituntut ya untuk menjadi mahasiswa yang tadi mandiri, menjadi mahasiswa yang disiplin, menjadi mahasiswa yang berani. Kenapa? Karena di kampus, dalam proses pembelajaran di kampus, dalam proses kehidupan di kampus, mahasiswa itu menjadi subjek utama. Berbeda ketika masih sekolah. Kalau di sekolah itu relatif memang guru masih sangat dominan ya, peran guru itu masih sangat dominan. Tapi kalau di kampus, mahasiswa itu menjadi subjek utama, menjadi pelaku utama. Karena itu seorang mahasiswa harus aktif, harus mandiri, harus disiplin. Gitu, harus berani gitu. Kenapa? Kalau mereka tidak seperti itu, mereka akan kesulitan untuk menjalani kehidupan mereka di kampus. Tidak hanya kehidupan di perkuliahan, tidak hanya di ruang-ruang akademik, tapi di ruang kepemimpinan, di ruang organisasi, ruang minat dan bakat, ruang komunitas, dan bahkan ruang aktivisme begitu. Nah, ada sebagian yang masih berpendapat bahwa untuk menanamkan dan membentuk mental yang kuat ya, sikap yang disiplin, berani, mandiri itu hanya bisa dicapai dengan kekerasan gitu. Dengan adanya unsur-unsur kekerasan, bentakan gitu, bulian yang membuat mereka tertekan dan lain sebagainya ya. Jadi masih ada yang beranggapan seperti itu sehingga mereka berpikir bahwa kekerasan tetap harus ada dalam agenda perkenalan kampus. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau saya membaca adalah karena ada semacam kebiasaan yang diturunkan. Ya, jadi kebiasaan diturunkan. Para pelaku perpeloncoan itu bisa jadi adalah orang yang dulu mendapatkan perlakuan yang sama ya. Jadi ada semacam tradisi yang ingin mereka turunkan. Ya, bisa kita anggap sebagai ya dulu saya merasakan yang seperti itu. Jadi junior saya juga harus merasakan hal yang sama gitu. Jadi ada sesuatu yang diwariskan. Tapi agak menarik nih. Tahun 2022 kalau masih terjadi perpeloncoan, bayangan saya ya, asumsi saya kalau mahasiswa tahun 2022 mereka akan di panitia ospek atau agenda yang sama ya, itu kan biasanya 2 tahun di atasnya. Kalau 2022 di atas 2022 artinya 2020 ya kan. Nah 2020 itu ya kalau kita tarik 2 tahun ke belakang adalah awal pandemi. Awal pandemi. Nah, mahasiswa baru tahun 2020 itu kalau tidak salah melewati masa ospeknya, masa orientasinya melalui online secara Zoom gitu. Walaupun kalau kita lihat 1 atau 2 tahun yang lalu bentakan-bentakan dan sejenisnya kayaknya masih ada juga ya, walaupun itu terjadi secara online ya, secara virtual. Jadi mungkin bisa diminimalisasi ya dampak negatifnya. Nah, itu yang kedua ya. Nah, yang ketiga dan ini yang memang yang harus kita hindari ya. Ternyata memang kita tidak menutup mata bahwa memang ada sekelompok senior gitu, oknum yang kalau saya sih menyebutnya punya rasa ingin dihormati secara berlebihan oleh mahasiswa baru gitu. Jadi ada rasa ingin dihormati tapi kadarnya sangat banyak, kadarnya terlalu berlebihan gitu. Nah biasanya bagaimana cara yang mereka lakukan agar mereka dihormati? Ya tadi dengan kekerasan, dengan bentakan, tidak memberikan senyuman ya, dengan suara-suara kasar, makian, bulian dan lain sebagainya.
Ya, jadi paling tidak tiga hal ini ya yang mendasari kenapa kemudian ospek sampai sekarang masih berjalan. Nah, ospek atau perpeloncoan sebenarnya kan memang sudah lama sejarahnya ya. Kalau kita baca sejarah dulu di zaman penjajahan di era Sofia ya, Pak Muhammad Rum ya, tokoh bangsa yang menandatangani perjanjian Rum-Royan itu juga pernah bercerita bahwa dia juga mengalami ospek ya. Itu terjadi di tahun 1924 ya. Dan itu terjadi selama 3 bulan, artinya cukup lama ya. Namanya sih bukan perpeloncoan sih, namanya bukan ospek tapi on-grounding gitu. Nah, di masa Jepang, ospek juga tetap terjadi, tapi istilahnya bukan lagi on-grounding. Dan istilah perpeloncoan itu, dari beberapa literatur yang saya baca, itu mulai terjadi mulai muncul di era Jepang. Kenapa? Karena mereka yang di ospek di era Jepang, mahasiswa-mahasiswa yang mengikuti program orientasi di era Jepang, di masa pendudukan Jepang, itu digundulin kepalanya. Digundulin kepalanya. Jadi mungkin dari situ muncul istilah perpeloncoan ya, pelonco, karena pelonco itu mengacu kepada orang yang rambutnya atau yang kepalanya gundul. Nah, hari ini sebenarnya sudah ada peraturan ya, jadi kalau kita berbicara tentang bagaimana memastikan masa orientasi itu betul-betul sesuai dengan yang kita harapkan bersama ya, jadi tujuannya tercapai, tidak ada kekerasan di situ, tidak ada bulian, makian di situ begitu, sebenarnya sudah ada aturan yang mengatur tentang ospek dan sejenisnya ya, yang dikenal Permendikbud nomor 18 tahun 2016. Di aturan ini itu memuat tentang larangan adanya kekerasan, termasuk larangan pemakaian atribut yang tidak relevan ya. Karena kita tahu ya bahwa ospek itu kadangkala selain adanya kekerasan secara secara fisik ya, tapi ada juga kekerasan dalam bentuk yang lain, yaitu ketika mereka dipaksa para mahasiswa baru ya menggunakan atribut yang tidak relevan, misalnya menggunakan kaos kaki yang beda warna ya, atau memakai kalung yang isinya sayur-sayuran dan model masih banyak lagi. Tapi mungkin semacam saran dan kritikan saya untuk aturan ini, yang pertama tentu memang pengawasan perlu dilakukan ya, karena kita tahu bahwa aturan kalau hanya berhenti pada titik aturan saja tanpa adanya penguasaan dan kontrol di lapangan, maka memang kemungkinan atau peluang untuk terjadinya kekerasan itu masih sering terjadi, masih sangat mungkin terjadi. Itu satu. Yang kedua, yang perlu digarisbawahi ya, jangan sampai aturan ini mengekang kreativitas teman-teman mahasiswa. Jangan sampai juga ya. Yang kita larang adalah kekerasannya, yang kita larang adalah penggunaan atribut-atribut yang tidak relevan dengan pencapaian tujuan. Tapi bentuk kreativitas dan lain sebagainya perlu juga ditonjolkan gitu. Termasuk juga dorongan kepada mahasiswa agar menjadi orang yang kritis ya. Nah, dan ini pesan saya kepada para mahasiswa ya, senior sebenarnya ya, kepada para panitia orientasi ya, panitia orientasi, pekan orientasi atau bentuk acara-acara lainnya. Hindari kekerasan ya. Kenapa? Karena kekerasan itu, saya tidak bisa membayangkan ya, ada kekerasan, melalui kekerasan kita bisa membentuk mahasiswa yang kritis. Jadi selain kita ingin membentuk mahasiswa yang berani, yang disiplin gitu, yang mandiri ya, termasuk juga yang punya semangat kebersamaan ya di kalangan para mahasiswa baru lainnya, mahasiswa yang mau kita bentuk ini harusnya adalah mahasiswa yang kritis. Kenapa? Karena mahasiswa adalah agent of change, mahasiswa itu adalah social control ya. Jadi mau tidak mau mereka harus punya kemampuan berpikir kritis. Dan saya tidak bisa membayangkan kemampuan berpikir kritis itu muncul melalui kekerasan. Karena kekerasan itu justru akan memunculkan dendam, akan memunculkan ketakutan, akan memunculkan ketidakberanian ya. Bukan sebaliknya gitu. Padahal kita berharap mahasiswa yang baru yang hari ini baru berstatus sebagai seorang mahasiswa nanti bisa berpikir kritis. Nah, itu pesan saya kepada teman-teman yang lebih senior ya, yang nanti akan menjadi panitia ya. Nah, pesan saya kepada para mahasiswa baru yang hari ini alhamdulillah sudah berstatus sebagai para mahasiswa, menjadi mahasiswa. Pesan saya memang mau tidak mau teman-teman harus menjadi orang yang mandiri. Mau tidak mau, suka tidak suka, memang ketika menjadi mahasiswa kita harus memastikan kita menjadi orang yang mandiri. Kenapa? Tadi di awal saya jelaskan ya, mahasiswa beda dengan siswa. Perguruan tinggi beda dengan sekolah. Ya, di sekolah guru masih sangat dominan perannya. Tapi di perguruan tinggi, Anda yang dituntut untuk lebih aktif. Anda yang dituntut untuk lebih mandiri. Nah, kalau saya meminjam pernyataan yang disampaikan oleh Stephen Covey, bagaimana caranya agar bisa menjadi orang mandiri? Paling tidak ada 3 unsur dalam diri Anda. Yang pertama, proaktif. Jadi Anda harus menjadi orang yang proaktif, mahasiswa yang proaktif, tidak reaktif, apalagi pasif ya. Jadi reaktif saja tidak cukup, apalagi pasif. Jadi proaktif. Orang proaktif itu adalah orang yang bertindak tanpa harus disuruh, tanpa harus diperintah sama orang lain. Orang proaktif adalah orang yang bertindak karena dia merasa harus bertindak. Nah, itu satu, menjadi orang yang proaktif. Yang kedua, teman-teman harus
menjadi orang yang begin with the end at mind ya. Harus punya goal, harus punya tujuan begitu. Proaktif boleh, tapi pastikan bahwa tindakan yang kita lakukan itu berorientasi pada tujuan yang ingin kita capai. Karena itu kemudian tentukan goal, tentukan target, mau selesai berapa tahun, IPK mau berapa besarnya ya. Termasuk juga capaian-capaian yang lain, misalnya skill apa yang mau dibangun. Oh, misalnya skill kepemimpinan, oh skill berorganisasi ya, dan lain sebagainya. Dan terakhir, pesan saya kepada mahasiswa baru agar bisa menjadi orang yang mandiri adalah harus punya kemampuan atau kebiasaan put first thing first, yaitu kemampuan untuk membangun dan menyusun prioritas. Untuk mencapai goal ya, untuk mencapai tujuan, ada banyak yang bisa kita kerjakan. Ada banyak, tentu akan ada banyak yang akan Anda lakukan. Tapi ingat ya, kita itu resources waktu kita terbatas. Kuliah kita maksimal 4 tahun ya, kalau sekarang ini. Kalau dulu mungkin bisa lebih lama ya, bisa 5, 6 atau bahkan lebih begitu. Tapi hari ini dengan masa kuliah yang cuma 4 tahun gitu, maka Anda tidak punya banyak pilihan. Maka Anda harus mampu untuk menyusun prioritas. Mana yang betul-betul bisa mengantarkan Anda pada tujuan ya, mana yang tidak. Yang tidak itu bisa Anda pikirkan, bisa Anda singkirkan. Fokus pada yang betul-betul bisa membawa Anda pada pencapaian tujuan. Saya kira itu ya yang bisa saya sampaikan dalam One Take Opinion. Ya intinya memang masih banyak yang perlu kita benahi dalam proses pelaksanaan pekan orientasi atau agenda-agenda lainnya. Tapi memang yang perlu kita yang memang kita tentang dari ospek, dari perpeloncoan ya adalah aspek kekerasannya. Bahwa dari ospek dan dari perpeloncoan itu kita ingin ada mental disiplin, berani, kebersamaan di kalangan mahasiswa, kita sepakat. Tapi caranya yang perlu kita benahi, yaitu jangan sampai ada kekerasan di sana, jangan sampai ada bulian, makian, ya, dan bentuk-bentuk kekerasan lainnya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.